dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi setelah diciptakan dengan baik. Berdoalah kepada Allah dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya Allah, rahmat Allah sangat dekat kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Jadi kita semua dilarang untuk berbuat kerusakan. Dan kita diminta untuk lebih dekat dan selalu berbuat kebajikan. Berbuat kebajikan di sini bukan hanya berbuat kebajikan kepada manusia, tetapi juga berbuat kebajikan kepada alam semesta. Alam adalah amanah yang Allah titipkan kepada manusia. Namun hari ini, alam telah memasuki babak baru. Kerusakan yang dikenal dengan krisis iklim. Hutan yang hilang, sungai yang tercemar, udara yang tercemar, suhu yang meninggi, dan naiknya permukaan air laut telah mulai mengubah wajah kehidupan. Dalam Islam, manusia diciptakan sebagai khalifah di bumi, bertanggung jawab untuk menjaga keseimbangan dan keberlangsungan kehidupan. Kita pahami yang pertama adalah bahwa hubungan antara manusia dengan alam itu adalah implementasi dari sisi tauhid. Tauhid adalah kepercayaan kita kepada Sang Pencipta dan kita taat kepada Rasulullah. Tauhid ini terrefleksikan dengan berbagai ayat-ayat yang dari Allah dan itu banyak sekali. Sebagai contoh, ayat untuk energi saja itu lebih dari 80 ayat. Ayat untuk pohon, ayat untuk burung, dan ayat-ayat yang merupakan peringatan. Nah, di Indonesia hubungan manusia dengan alam itu jarang diajarkan dari kecil. Kita dari kecil diajarkan hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan Tuhan dengan manusia, bahwa kita saling mencintai, mengikuti ajaran-ajaran, tapi ternyata ajaran-ajarannya lebih banyak pada ritual keagamaan, dan ritual keagamaan ini belum terrefleksikan dalam tindakan nyata untuk lingkungan. Tantangan terbesar adalah memandang bahwa agama bukan sebagai menara gading. Jadi agama tidak hanya bicara surga yang jauh dari kita, tapi agama akan bicara surga yang ada di depan kita. Artinya kita harus bisa merefleksikan, merubah cara pandang bahwa agama adalah sesuatu yang dekat dengan kita dan menerjemahkan ayat-ayat, hadis-hadis, sunnah-sunnah yang sesungguhnya banyak sekali, tetapi itu harus terimplementasikan dalam berbagai kegiatan agar bisa membangun kemaslahatan umat. Sehingga urusan lingkungan itu seakan-akan adalah bukan urusan kita. Itu adalah taken for granted yang merupakan anugerah dari Allah, nggak usah diurusin begitu saja. Padahal enggak. Sebagai anugerah Allah, maka ini harus kita jaga, kita rawat. Menolak kerusakan lebih diutamakan dari mencapai kebaikan. Ini baik, ini rusak, mana yang terkejar ini? Maka fikih mengatakan harus dahulu menolak yang rusak. Di atas 75% umat Islam di Indonesia, artinya membuat movement segede itu tidak mudah. Maka kita harus membangun mulai dengan contoh-contoh hal-hal di beberapa tempat. Misalnya kita membangun eko pesantren atau eko masjid. Eko masjid sebagai contoh yang ada di gedung ini, kita memulai dengan memanfaatkan energi surga. Energi surga itu apa? Angin, air, matahari. Kegiatan 1000 Cahaya adalah kegiatan yang dilakukan oleh warga Muhammadiyah dari berbagai sektor yang harapannya berkontribusi pada pengurangan emisi karbon. Jadi Masjid At-Tanwir Pimpinan Pusat Muhammadiyah ini memiliki 3 hal. Yang pertama adalah
masjid yang ramah akan penggunaan air. Sehingga air yang digunakan setelah berwudu akan digunakan kembali, di-recycle untuk digunakan penyiraman taman dan pengisian kolam ikan yang ada di bawah masjid. Kami memang memiliki solar panel yang berada di lantai 6. Solar panel ini berfungsi untuk menggantikan penggunaan listrik dari PLN. Jadi alhamdulillah bahwa fungsi dari solar panel cukup membantu kita sehingga kita dapat berhemat 8 sampai 10 juta biaya penggunaan listrik PLN. Keuntungan yang lain, kita dapat menjaga kebersihan yang luar biasa ya. Dengan penggunaan bahan-bahan yang ramah lingkungan, kita dapat mengurangi kerusakan atau apa yang disebut dengan pencemaran lingkungan, sehingga kita juga usahakan program-program kita harus ramah lingkungan. Di Carangpulang, Cikarawang, Kabupaten Bogor, terdapat sebuah pesantren yang telah berdiri selama kurang lebih 6 tahun. Pesantren Ekologi Al-Miskat Al-Anwar. Selain mengajarkan ilmu agama, para santri dididik persoalan lingkungan dengan pendekatan ekologi. Pertama-tama kami melihat bahwa persoalan lingkungan sudah sangat genting, terutama dalam konteks kehidupan kita di Indonesia. Saya pikir melalui medium pesantren, terutama melalui pendekatan agama, itu sangat cocok untuk kehidupan kami di Indonesia. Siapa itu Nabila? Kan kata kunci tadi itu jawab Pak Supi ya, Bil ya? 1, terus 2 apa, Bil? Gimana ngaitin ini, Bil? Kalian 1, ini temanya ya, tema besarnya Pak Supi. Secara umum pesantren kami sama dengan pesantren yang lainnya. Kami menginduk kepada Nahdlatul Ulama NU, yang kami ajarkan juga sama, ngaji kitab kuningnya juga sama. Yang membedakannya mungkin secara spesifik, anak di sini belajar tentang ekologi, tentang apa itu ekologi, juga belajar tentang praktek menanam, berkebun, mengelola sampah dengan lebih bijaksana. Nggak sembarangan, bahkan kami punya program anak mengurangi mengkonsumsi sesuatu yang nggak sehat, termasuk bungkusnya kan juga dari plastik ya. Anak juga di sini belajar tentang kesetaraan gender, tentang toleransi, multikulturalisme, keragaman, bahwa hidup itu mesti beragam. Ada banyak agama, ada banyak etnis, ada banyak identitas, sama juga dengan praktek berkebun. Itu yang baik itu dengan konsep tumpang sari namanya. Kalau bahasa keren sekarang permakultur, ada juga menyebutnya agroekologi. Setiap hari seperti pesantren pada umumnya. Pagi mereka bangun tidur, sholat subuh ya, setelah sholat subuh ngaji. Setelah itu mereka piket. Nah, yang beda lagi menurut saya di pesantren yang lain itu biasanya ada tukang masaknya. Di sini semua kegiatan itu kami urus bareng-bareng. Jadi anak-anak juga piket masak, belajar bikin makanan sendiri dari kebun kami. Terus siang sekolah pada umumnya, sekolah materi sekolah. Terus sore mereka diniyah belajar agama, malam sholat jamaah dan seterusnya seperti biasa. Tantangannya ya kami menghadapi anak remaja. Anak remaja itu seperti anak remaja pada umumnya, lebih banyak pengen seneng gitu ya. Terus juga belum memahami kegentingan hidup hari ini, tentang ketimpangan, tentang kerusakan lingkungan. Itu kan kegentingannya, suasana batinnya sama dengan orang dewasa. Jadi kami berusaha mendekati mereka dengan cara anak-anak remaja. Jadi sebisa mungkin sesuai dengan bahasa mereka, sesuai dengan ekspektasi mereka. Prakteknya juga begitu, sebisa mungkin belajar itu harus menyenangkan.
Belajar tiap bermain ya belajar. Apa itu suaminya bilang, kan kita punya anak ya, kayaknya udah lama nggak punya anak, dan kok salah wajar ya. Ini kalau mereka udah menikah aja udah sangat untung. Hampir dalam setiap pelajaran yang kita berikan ke anak-anak, entah itu lagi belajar pelajaran umum ya, yang pelajaran umum atau pelajaran terkait dengan Islam, kita menafsirinya mungkin dengan cara yang berbeda, yang bukan pelajaran ekologi secara khusus ya. Namun kita ada juga pelajaran, misalkan saya ngajar tentang feminisme, ada waktu khusus di mana kita membahas tentang ekofeminisme begitu. Ekofeminisme itu pelajaran di mana konsep sekaligus gerakan ya, di mana kita belajar untuk mengerti bahwa ada keterkaitan antara kerusakan alam dengan hubungan ketertindasan kepada perempuan begitu. Kami berusaha untuk mengaplikasikan apa yang kami tahu tentang bahaya krisis iklim dan sebagainya, tentang pentingnya bagaimana kita bisa hidup yang selaras dengan alam, hidup yang berkesinambungan begitu ya. Kami mengupayakan semua bangunan ini berasal dari bahan-bahan daur ulang, dari mulai kayunya sampai tegelnya sampai semua kusen, jendela. Ini kami dapatkan dari bahan-bahan yang rumah bongkaran. Kalau santri, mereka belajar untuk mengaplikasikan bagaimana mereka membuat sesuatu dari sisa-sisa kayu yang ada. Makanya kemudian jadi meja. Ada beberapa meja dan kursi yang ada itu dibikin oleh santri dari sisa-sisa kayu dari bangunan. Sini, agak sedikit lagi. 40 ini. Kegiatan yang berhubungan dengan lingkungan, ya setiap pagi anak-anak punya piket harian untuk berkebun. Tugasnya adalah melakukan perawatan pada tanaman yang sudah ditanam. Jadi setiap 1 minggu sekali anak-anak akan berkebun bersama seluruh santri. Itu biasanya entah melakukan penanaman atau pemanenan atau perawatan ya. Itu khusus untuk semua santri. Namun pada keseharian hanya ada beberapa santri yang bertugas untuk melakukan perawatan. Nah, harapannya nggak berhenti di sini, tapi kami juga bisa mengajak masyarakat di sekeliling kami untuk bisa punya kegelisahan yang sama, nantinya bisa punya action yang sama untuk bagaimana menjadikan lingkungan kita itu sehat, bagaimana mereka mengerti untuk bisa melindungi keluarga mereka dari makanan yang nggak sehat, dari hal-hal yang nggak perlu kadang-kadang begitu. Menanam bersama, punya kebun bersama, itu harapannya sih. Setelah 5 tahun di pesantren ekologi Miskat Al-Anwar, Muhammad Diyaudin Faid mengaku banyak pembelajaran yang telah didapat. Kita diminta untuk selalu menjaga kebersihan. Itu yang paling utama. Kebersihan itu mulai dari kebersihan hati kita, mulai dari kita menjaga diri kita, sampai gimana kita bersosialisasi dengan tetangga misalnya, atau bahkan juga dengan lingkungan kita, dengan tanah, dengan tumbuhan, bagaimana kita menjalin hubungan dengan hewan, begitu kan. Saya merasa bahwa ada panggilan hati atau kecocokan
dengan apa yang diajarkan di sini. Misalnya bagaimana tafsir mengenai ayat-ayat untuk apa ya, supaya lebih bisa dikorelasikan gitu dengan lingkungan, dan sebenarnya ini gimana sih, kita harusnya gimana untuk menghadapi suatu masalah ini. Sebenarnya kami mencoba untuk melakukan banyak hal, misalnya untuk mereduksi apa ya, penggunaan plastik begitu. Jadi ya kayak misalnya kalau belanja ya sebisa mungkin kita udah bawa kantong sendiri. Terus misalnya sampah plastik, waktu itu kita juga ini bikin apa namanya, eco bricks atau bikin kerajinan apa gitu dari sampah. Terus sama paling ya itu sih, berkebun. Yang pasti setiap hari itu berkebun. Ya di kebun kami biasanya manen. Kalau ada yang dipanen pasti kami panen. Dan kalau masih ada ruang untuk ditanami, pasti kami berusaha untuk tanami. Terus tapi yang paling sering sebenarnya ngerawat tanaman. Nah, kalau ngerawat itu kan lebih lama, tapi kerjanya, maksudnya jangkanya cukup panjang, tapi kerjanya lebih tidak berat daripada pas nanem sama manennya gitu kan. Tantangan terbesar adalah yang namanya pesantren itu padat sekali jadwalnya. Sehingga kalau mengintegrasikan itu berarti kita semua menambah mata pelajaran. Itu rata-rata yang tidak kuat atau berat tantangannya. Sehingga akan lebih baik kalau proses integrasinya ini dimasukkan dalam mata pelajaran atau di dalam ekstrakurikuler. Mungkin perlu pembaharuan buat ustadz dan ustazahnya untuk lebih ada training tambahan atau pengetahuan tentang lingkungan. Selama ini mereka belajar hadis, belajar Al-Quran, belajar sunnah, tetapi mereka tidak secara spesifik belajar tentang lingkungan. Alangkah baiknya kalau mereka juga tahu tentang ayat-ayat lingkungan dan kemudian itu menjadi salah satu bahan ajar. Nggak ada bahasa Jawa ini kangkang atau apa gitu. Karena dia mengangkang. Sebenarnya saya anggap kita melihat anak-anak ini ya 70%, 80% mengerti secara secara baik tentang apa itu problem lingkungan. Mengapa kita harus merawat lingkungan? Apa penyebab krisis iklim? Kenapa terjadi krisis iklim? Apa yang mesti kita lakukan? Secara teoretik mereka ngerti. Dan praktek sedikit-sedikit sudah dipraktekkan. Termasuk soal bijak dalam mengkonsumsi, nggak sembarangan membuang sampah. Bahkan kami mengajarkan nggak ada tempat di muka bumi untuk sampah gitu. Jadi sebagian besar sampah kami itu hampir 90% sampah organik. Jadi akan diterima lagi oleh tanah dengan baik. Pertama, mereka mengerti bahwa mereka itu hidup di bumi dan mereka harus menghargai bumi begitu. Yang kedua, dengan begitu anak-anak dengan pelajaran yang sudah disampaikan, juga dengan praktik-praktik yang sudah ada begitu, saya kira anak-anak di sini akan lebih menghargai tentang makanan yang mereka makan, bagaimana bisa mereka mengkonsumsi. Anak-anak ini sudah ada awareness untuk mengkonsumsi makanan yang sehat, bukan yang enak aja ya, tapi yang sehat juga. Mereka berupaya untuk tidak membeli minuman kemasan. Saya kebetulan insya Allah nanti akan beberapa bulan lagi akan lulus dari sini, dan saya punya bayangan untuk memperbaiki beberapa hal di desa, terutama di desa ini gitu ya, yang mana saya lihat masih banyak sekali problemnya, misalnya problem sampah, terus soal kebersihan sampah, dan misalnya ekonomi gitu. Karena kan
mungkin zaman dulu masalahnya beda gitu sama zaman sekarang, jadi harus ditafsirkan ulang dengan lebih relevan, dan yang tentu saja juga harus relevan dengan kondisi lingkungan kita yang kita menghadapi krisis iklim misalnya. Jadi sebagai umat Islam, apa yang harus saya lakukan, ya kan? Jadi penghormatan terhadap alam itu melekat di dalam ajaran kami, ajaran Islam. Jadi kalau sekarang ada orang Islam yang kurang menghargai lingkungan, justru menurut saya aneh. Dia harus belajar kembali nilai-nilai ekologis dalam agama Islam.